Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pendidik semuanya. Perkenalkan, saya Sari Purnamawati, guru biologi dari SMA IT Al-2 Depok. Dalam hal ini saya akan melakukan tugas PPL dari kegiatan PPG dalam jabatan tahun 2023. Silakan Bapak Ibu menonton dan saksikan saya melakukan PPL di sekolah saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang panas, ya. Apa kabar kalian semuanya? Ya, semangat semua, sehat semua. Semoga selanjutnya sehat semua juga ya. Amin. Di sini siapa yang sudah hadir? Oh, Bidan, ya. Apa sih siapa yang hadir? Ada baiknya kita membaca doa dulu bersama-sama agar Allah senantiasa memberkahi kita dalam segala kegiatan maupun aktivitas kita pada hari ini dan hari-hari selanjutnya. Berdoa silakan dipimpin oleh Hasan. Silakan Hasan. Sebelum kita baca doa dimulai. Terima kasih untuk kehadirannya. Ibu mau bertanya dulu pada kalian. Siapa yang pernah ke toko buah atau ke pasar untuk membeli buah? Saya. Apa yang kalian lihat di toko buah itu? Buah. Banyak kan buah impor. Sedih nggak sih kalau buah lokal Nusantara kita jarang kita temuin? Sedih ya. Kita bangsa Indonesia harusnya bangga dengan kekayaan alam yang kita miliki. Keanekaragaman floranya, keanekaragaman faunanya itu sangat beragam. Ya. Kali ini Ibu akan membahas masalah mengenai ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Yaitu salah satunya masalah membanjirnya buah-buah impor di negara sendiri. Kayaknya ada yang ngantuk ya. Kita yel dulu yuk. Diri semua. Ayo sendiri semua. Mana? Lagi, siapa takut? Siap, Siap belajar. siap belajar. Siap belajar. Oke. Kita review dulu ya pembelajaran kan lalu. Masih ingat? Masih enggak? Apa ya, Hafiz? Ibu mau nanya, keanekaragaman hayati itu ada tingkatannya. Apa aja? Tingkat spesies, Ya. dan tingkat sistem. Oke, benar. Tepuk tangan enggak? Contohnya keanekaragaman
spesies contohnya apa? Baiti. Spesies itu jenis. Contohnya? Ya. Terus apa lagi? Banyak macamnya. Harimau, terus keanekaragaman jenis, terus singa juga ya. Terus apa lagi? Padi juga jenis ya, padi, tebu itu jenis. Sekarang contoh keanekaragaman tingkat gen apa? Taruh. Contoh dari keanekaragaman tingkat gen. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa bantu? Tingkat gen. Ibu pernah ceritakan kalau beras itu ada beras pandan wangi, ada rodo lele, apalagi ada IR65. Nah itu adalah varian-varian atau keanekaragaman gen. Juga contohnya buah mangga atau Mangifera indica. Buah mangga itu ada jenisnya, ada variannya, mangga golek, kemudian mangga harum manis, mangga apa lagi? Mangga mentega ya, mangga alpukat ya, bagus ya. Jadi kita sudah belajar keanekaragaman tingkat gen, lalu jenis. Sekarang keanekaragaman tingkat ekosistem, apa contohnya? Ada ekosistem darat dan ekosistem perairan. Singkat kan, udah lupa aja pelajaran kemarin. Ya, oke. Ibu sekarang mau menyajikan materi baru mengenai ancaman terhadap keanekaragaman hayati Indonesia. Kita perhatikan di layar infopus berikut ini. Kemarin kita sudah belajar mengenai keanekaragaman hayati, tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Lalu belajar mengenai penyebaran flora dan fauna di Indonesia yang meliputi kawasan bagian barat, bagian peralihan, dan bagian timur. Bagian barat meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Ya. Lalu faunanya yang ada di bagian barat antara lain harimau, orangutan, dan gajah. Lalu kawasan Indonesia bagian timur meliputi daerah Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Jenis faunanya ada kanguru pohon, bunga cendrawasih, buaya, irian. Fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati Indonesia adalah sebagai sumber pangan, sumber obat-obatan, sumber bahan kosmetik, sumber kandang, sumber papan, dan sumber plasma. Nah, untuk pembelajaran materi hari ini bertujuan dengan model pembelajaran problem-based learning dan metode penugasan serta kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis permasalahan keanekaragaman hayati yang ditemukan dengan mendalami operasi hitung matematika berupa perkalian, pembagian, pecahan atau presentasi dengan benar. Ini tujuan pembelajaran ini. Sebenarnya apa yang kita mengamati, yaitu ancaman hilangnya keanekaragaman hayati. Hilangnya keanekaragaman hayati di suatu wilayah dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yaitu yang pertama adalah hilangnya habitat, 2. pencemaran tanah, udara, dan air, 3. perubahan iklim, 4. eksploitasi tanaman dan hewan secara besar-besaran, 5. adanya spesies pendatang, dan 6 adalah industrialisasi pertanian dan hutan. Sebelumnya mari kita lihat dulu video pembelajaran berikut ini. Bentar. Halo Sobat Agro, siapa yang tidak suka makan buah? Pasti banyak yang suka ya. Dan sebagai warga negara Indonesia, sudah sepantasnya kita bersyukur karena dianugerahi beragam jenis buah asli dan bisa kita temukan di Indonesia. Tahukah kamu bahwa Indonesia bahkan pernah menempati urutan kedua setelah Brazil dengan keanekaragaman hayati tertinggi, termasuk di dalamnya adalah keberagaman jenis buah.
Udah ya. Sudah minimal videonya kan tadi ada berapa macam tadi di video tadi? Buah yang asli Indonesia. 7. Coba sebutkan apa aja. Awak. Dan kita merasa salah satu dari buah manis ini. Kecapi. Kecapi. Siapa yang pernah nyoba gandaria? Ada nggak? Hampir susah ya sekarang ya. Lalu buah apa lagi tadi? Enteng. Bispol ya, apa tadi? Ya, bispol. Itu juga ada nangka. Kemang itu belum pernah merasakan. Ada yang pernah merasakan itu buah apa? Matoa. Pernah dengar nggak buah matoa? Itu enak. Dan langka juga. Masih banyak. Oh iya. Jadi yang banyak. Oh iya, kamu dari Riau ya. Oke, dari pemaparan video tadi ada apa di benak kamu? Bahwa keanekaragaman hayati di Indonesia tinggi apa tidak? Tinggi. Tapi kenapa buah-buah tadi kamu pun yang masih muda-muda nggak tahu buahnya kayak apa? Gimana caranya supaya kita, anak-anak cucu kita, bisa melihat buah-buah yang asli Indonesia atau asli Nusantara? Gimana caranya? Pelestarian. Oke. Ada berapa pelestariannya? Ada 2. Apa aja? Coba. In situ dan ex situ. Kalau buah itu dengan cara in situ gimana caranya? Tanaman di daerah yang betul, daerah asal dari daerah asal di daerah asal. Ya apa? Ditanam di daerah asal. Ditanam di habitat aslinya. Ya betul. Misalnya buah apa tuh Kas? Misal tadi apa? Oh iya. Ada di mana, daerah mana tadi? Kalimantan. Ya. Itu salah satu kalau mau melestarikan secara in situ, kita menanam bibitnya di daerah habitat aslinya. Hikmahnya dari buah-buah lokal ini. Ada yang bertanya nggak? Jadi langka. Kenapa jadi langka? Karena apa? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa tadi buah-buah yang tadi disebutkan langka ya? Ya. Ada nggak pengaruh dari misalnya habitatnya tergerus oleh dibangunnya rumah-rumah, dibangunnya pabrik-pabrik, ya kan? Lahan tempat tumbuhnya menjadi sempit sehingga pohon itu harus tebang. Otomatis hasil buahnya juga tidak ada. Ya. Apalagi? Oh iya. Kalah saing dengan buah impor, ya. Buah impor tuh menggiurkan ya, warnanya bagus, kemudian teksturnya juga bagus, rasanya pun juga ada yang enak, ada yang tidak enak, ya. Kita bisa milih. Tapi kalau buah Indonesia juga tidak kalah enaknya ya. Pisang gimana enaknya? Jeruk Bali, jeruk Medan, enak, manis, ya. Apalagi buah kita yang kita banggakan, salak pondok, manis. Ya, semangka, duku Palembang. Ya, kita harus bangga dengan buah kita sendiri, ya. Indonesia, buah Nusantara. Oke? Udah paham ya? Jadi ada banyak ancaman-ancaman terhadap keanekaragaman hayati kita. Ancaman kepunahan buah lokal, kepunahan hewan, ya, kepunahan flora-flora lainnya. Nah, kita sebagai generasi penerus harus bisa menjaga kelestarian. Biar nanti anak cucu kalian masih bisa melihat, usahakan anak cucu kalian masih bisa lihat buah menteng, buah kecapi, ya, buah kemang, dengan cara melestarikannya, ya. Oke? Nah, sekarang Ibu mau memberikan tugas kepada kalian
berupa LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Kaitannya dengan masalah keanekaragaman hayati, ya, yaitu ada sebuah infografis mengenai nilai impor buah-buahan impor. Nilainya berapa? Terimplementasi dalam namanya grafik. Nanti kalian jawab di kertas yang diberikan, kemudian membagi per kelompok. Jadi diskusinya berkelompok, satu kelompok ada 4 orang. Lalu nanti notulennya ditulis oleh 1 orang dalam satu kelompok. Lalu ketika sudah selesai, salah satu dari kelompok, misalnya Hafiz di kelompok 1, maju untuk presentasi dari hasil diskusi kalian. Ya, silakan membagi kelompoknya dan bersatu menjadi satu kelompok 4 orang. Stop dulu, kita maju ke depan satu-satu presentasi. Tadi berat? Oke ya. Oke ya, selesai ya. Di sini betul coba untuk aswatnya maju ke depan. Berarti menggunakan 2 hal dan 2 impor. Yang pertama yang ada kalau 2 lokal jelas lebih sedangkan 2 impor sedangkan 2 impor lebih mahal. Lalu kenegarannya 2 lokal jadi kebiasaan ini. Sedangkan dua impor kurang berat. Lalu bahan pengawet, 2 lokal itu nggak ada bahan pengawetnya. Sedangkan 2 impor ada. Karena dia itu jauh dari negara luar, kita dikasih bahan pengawet. Kualitas dan tampilannya
Kalau buah lokal warnanya kurang menarik dan ukurannya kecil. Sedangkan buah impor warnanya bisa lebih menarik dan ukurannya lebih besar. Menjelaskan pertanyaan jawaban dari pertanyaan 5 dan 6. Jika harga impor dari satu harus makin tinggi, dampaknya adalah karena nanti itu buah lokal Nusantara. Kami berarti jawabannya itu pertama penurunan konsumsi buah lokal, kedua pendapatan petani, ketiga risiko penurunan varietas lokal, keempat ketidakseimbangan ekosistem. Jadi penjelasannya itu untuk mengatasi dampak negatif ini diperlukan upaya untuk mendorong konsumsi dan produksi buah-buahan lokal. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye edukasi, pembinaan petani lokal, penguatan infrastruktur pertanian, dan dukungan kebijakan yang mendukung pertanian lokal dan mempromosikan buah-buahan lokal. Kami akan menjelaskan mengenai jawaban dari nomor 7 sekaligus kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini. Nomor 7 yaitu tuliskan usaha-usaha untuk melestarikan keanekaragaman hayati buah lokal Nusantara ataupun buah langka di Indonesia. Karena berhubungan kondisi udara kita saat ini dilanda dengan yang namanya kelangkaan terhadap buah lokal itu sendiri, terutama dalam nilai jualnya yang kalah saing dengan buah impor. Itu kita membutuhkan bagaimana cara kita dalam melestarikannya agar anak cucu kita kelak dapat mengetahui ataupun dapat merasakan bersama. Cara yang pertama yaitu negara mengurangi dan membatasi impor buah. Yang kedua, negara menggalakkan program cinta buah lokal Nusantara. Yang ketiga, masyarakat sebaiknya mengkonsumsi buah lokal yang lebih segar dan tanpa pengawet karena lebih sehat untuk tubuh. Yang keempat, petani tetap menanam buah lokal dan masyarakat mendukung dengan cara memberi hasil panennya. Yang kelima, melakukan kampanye mengonsumsi buah lokal Nusantara. Selanjutnya yang terakhir, pelestarian tanaman buah-buah yang langka secara in situ dan ex situ. Inilah beberapa upaya usaha kita dalam melestarikan buah-buahan lokal yang ada di Indonesia. Selanjutnya akan diberikan kesimpulan oleh yang saya. Jadi kesimpulan kesimpulan yang kelompok kami bisa dapatkan dari kegiatan kelompok pada siang ini itu Indonesia merupakan salah satu negara terbesar dengan keanekaragaman hayati yang melimpah. Buah lokal menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi Indonesia dikarenakan keanekaragaman hayatinya yang melimpah. Masalahan tingginya nilai impor buah yang mulai menjatuhkan nilai ekonomi buah lokal harus dijabarkan kembali dalam matematika, statistik ataupun presentasi. Adapun hasil data yang diperoleh harus dijadikan sebagai edukasi bagi masyarakat agar melestarikan dan membangkitkan kembali nilai buah lokal di Indonesia. Kita sebagai pelajar dan masyarakat yang cinta tanah air patutnya melestarikan serta memberi edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya merawat keanekaragaman hayati Indonesia, khususnya buah-buahan lokal yang mulai langka. Kampanyenya tentang apa? Ayo makan buah lokal, ya. Gerakan, ayo kita bikin gerakan, ayo makan buah lokal, ya. Atau bikin slogan batasi memakan buah impor,
kita galakkan makan buah lokal. Ya. Refleksi dari pembelajaran hari ini, kalau dari saya, dari Guru Sari, itu ternyata permasalahan keanekaragaman hayati, salah satunya masalah langkanya atau menyusutnya buah lokal, itu ternyata bisa dikolaborasi dengan pelajaran matematika dan geografi. Ya, bisa kita hitung berapa persentase importnya dari tahun ke tahun, kemudian berapa kenaikannya dari tahun ke tahun, lalu kita bisa rata-ratakan import itu dari tahun sekian sampai tahun sekian. Itu adalah teori dari matematis ya, kita bisa menggunakannya untuk berkolaborasi. Lalu dengan pelajaran lain, geografi, kita pun juga bisa berkolaborasi. Dalam hal ini kita bisa mengetahui penyebaran flora dan fauna di Indonesia sesuai dengan habitatnya. Yang kemarin pernah Ibu tahu bahwa sebelah kiri atau sebelah barat itu dibatasi oleh garis Wallace. Tengah-tengahnya adalah daerah peralihan. Lalu di sebelah timur adalah dipecahkan dengan garis Weber. Ya. Masing-masing zona itu berbeda-beda flora dan fauna. Jadi ada fauna yang endemik seperti komodo itu hanya ada di Pulau Komodo, Nusa Tenggara. Lalu bunga bangkai hanya ada di Bengkulu. Ya, itu juga menyangkut apel atau pelajaran geografi. Kita bisa mengetahui penyebaran daripada keanekaragaman Indonesia. Ya, akhir kata, mari kita galakkan makan buah lokal. Mari kita lestarikan fauna Indonesia dan flora Indonesia demi menjaga pelestarian agar bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Ya, kita sebagai pelajar seharusnya juga memberi edukasi kepada masyarakat bagaimana caranya supaya keanekaragaman hayati yang tinggi ini punya Indonesia tidak punah. Ya, dengan apa? Dengan memelihara hutan, jangan ditebang. Ya. Kalau misalnya suatu ekosistem itu ada hewan atau tumbuhan yang punah, pengaruh nggak atas keseimbangan ekosistemnya? Pengaruh ya. Keseimbangan ekosistem akan terganggu bila salah satu hewan yang ada dalam ekosistem itu punah. Ya, jadi rantai makanannya akan terganggu. Masih ingat rantai makanan? Dari mulai padi, makan burung dimakan elang ya, atau padi dimakan kodok, kodok makan ular, dan ular dimakan elang. Itu rantai makanan. Kalau salah satunya tidak ada, terganggulah rantai makanan itu, ya, atau runtuhlah rantai makanan itu. Paham nggak sampai ini? Insya Allah. Ya. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya nggak? Cukup ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 14.30. Ibu rasa cukup. Terima kasih untuk kehadirannya. Mari kita membaca hamdalah untuk terakhir kali. Alhamdulillah. Amin. Lalu tutup dengan doa kafaratul majelis. Wabillahi taufiq wadayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.